Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari teman-teman, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Kita lanjutkan belajar lagi dan belajar lagi. Semoga tidak ada rasa bosan, semoga disingkirkan semua rasa malas. Semoga Allah juga menganugerahkan kesehatan lahir dan batin pada kita. Meskipun kita masih ada di situasi pandemi dengan segala pernak-pernik, kehebohan dan keributannya. Semoga ngaji-ngaji filsafat, semoga ngaji apapun, aktivitas belajar yang seperti apapun, tidak kita tinggalkan. Meskipun eranya era prihatin karena pandemi. Ya, tidak perlu saya jelaskan sejauh mana pentingnya ilmu, seperti apa urgensi pengetahuan dalam kehidupan. Sudah bolak-balik di banyak sesi dijelaskan. Sekarang tinggal kita praktekkan. Hidup untuk ilmu. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan ridhonya Allah melalui barokahnya ilmu. Amin. Baik, malam hari ini kita masih ada di sesi filsafat hidup. Minggu lalu kita belajar tentang cahaya. Malam hari ini kita berjalan ke barat. Kita melihat barat malam hari ini dalam wajah yang agak berbeda dengan barat yang mungkin teman-teman pahami selama ini. Sebagian besar kita memahami barat itu kan peradaban yang materialistik, peradaban saintifik yang fokusnya hanya pada kemajuan peradaban di level materi. Sebenarnya kalau kita gali secara dalam, kita tengok wacana-wacana yang berkembang di barat, tema-tema spiritual, tema-tema religius transenden itu di sana juga berkembang. Tokoh-tokohnya juga banyak. Meskipun mungkin tidak terlalu populer di kalangan kita. Yang saya tahu banyak juga motivator-motivator di kita itu memanfaatkan teori-teori gaya spiritual, pendekatan-pendekatan batin yang dikembangkan oleh beberapa tokoh barat. Nah, malam hari ini kita belajar salah satu teori yang populer sekali di barat, bahkan mungkin juga sudah nyampe ke banyak kalangan di kalangan kita. Yang teori ini ya sebenarnya dirumuskan dari berbagai tradisi agama, tradisi spiritual. Teori ini dikenal dengan nama The Law of Attraction. Jadi hukum tarik-menarik. Terjemahan literalnya begitu. Apa sih hukum tarik-menarik itu? Ya, bismillah kita belajar ya malam hari ini. Semoga ada sesuatu yang bisa kita raih dari kajian kita malam hari ini. Ya, meskipun mungkin nanti ada yang komen, Pak, ngapain sih Pak tak belajar tentang spiritualitas di barat? Wong yo kita ini kan peradaban yang kaya spiritual. Ya, kita ini orang timur memang dicitrakan sebagai memiliki banyak sekali tradisi-tradisi spiritual. Mungkin saking banyaknya sampai kita ini jadi
ada wow-nya lagi, tidak ada kagetnya lagi kalau kita membahas spiritualitas yang rumusnya kita ambil dari tradisi timur. Malam hari ini kita lihat sisi menariknya bahwa ternyata peradaban barat juga punya tradisi, punya wacana-wacana spiritualnya sendiri. Siapa tahu nanti ada 1-2 wawasan yang bisa menyentuh kita. Kadang-kadang kita itu kan untuk hal-hal yang sudah sangat terbiasa, sangat rutin, kehilangan rasa. Makanya perlu sedikit-sedikit sentuhan yang unik, yang sedikit berbeda untuk mengembalikan rasa itu. Nah, inilah sebenarnya antara lain gunanya kita belajar kemana-mana, mencari kemana-mana. Untuk menyentuh rasa keilmuan ini, biar tidak sekedar rutin saja, tapi selalu ada yang membawa kita ke momen-momen ketakjuban, momen-momen wow, momen-momen kalau bahasa barat, momen-momen eureka, momen-momen kita kaget, wah ternyata selalu ada yang baru, ternyata ada yang berbeda, meskipun dengan kandungan makna yang sama. Baik, bismillah, kita mulai Law of Attraction. Saya buka dengan quotes yang populer sekali dari Buddha untuk memahamkan kita, mengantarkan kita ke gagasan utamanya Law of Attraction. Menurut saya quotes ini nanti jadi kuncinya sampai ke belakang. Dan inti teorinya mungkin ya ada di quotes ini. Jadi ada satu quotes dari Buddha yang bunyinya, apa yang engkau pikirkan, seperti itulah nanti engkau akan menjadi. Apa yang engkau rasakan, itulah nanti yang akan engkau tarik. Maksudnya engkau hadirkan yang akan terjadi dalam hidupmu. Dan apa yang engkau bayangkan, itulah nanti yang engkau ciptakan. What you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. Teori Law of Attraction ini nanti sebenarnya intinya ada di sini. Ada di satu quotes ini. Quotes ini dari Buddha. Ya seperti tadi saya bilang, teori Law of Attraction ini diramu dari berbagai tradisi spiritual oleh beberapa tokoh. Nanti kita lihat siapa saja tokoh-tokoh itu ya, antara lain. Tapi inti teorinya tadi, bahwa bagaimana pikiran kita, apa yang ada di kepala kita dalam bentuk pikiran, itulah nanti yang akan kita wujudkan dalam kenyataan. Jadi inti teorinya itu. Ya kalau pikiran-pikiran kita positif, ya kita akan mengundang hal-hal yang positif dalam hidup kita. Tapi kalau pikiran-pikiran kita negatif, ya kita mengundang hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Itu inti teori The Law of Attraction. Makanya kalau harus didefinisikan secara ringkas, The Law of Attraction itu hukum tarik-menarik. Jadi, apa yang kita fokuskan dalam pikiran kita, itulah yang akan ditarik, hadir dalam hidup kita. Kalau kita fokus pada hal-hal yang negatif saja, maka akan hadir peristiwa-peristiwa, hal-hal yang negatif. Kalau yang positif juga akan hadir hal-hal peristiwa-peristiwa yang positif. Jadi untuk sementara itu dulu secara definisi. Nah, sekarang kita lihat kerangka-kerangkanya. Yang pertama, teori The Law of Attraction ini kalau di barat biasanya dikaitkan dengan gerakan spiritual baru. Namanya New Thought. Jadi ada di barat itu di awal abad 19 gerakan-gerakan yang dikenal sebagai New Thought, gerakan spiritual baru.
yang isi gagasan-gagasannya secara umum mengambil dari banyak sekali tradisi-tradisi spiritual yang sudah dikenal, baik spiritual barat, misalnya spiritual dari tradisi Yunani, atau spiritualitas timur dari Hindu, dari Buddha, atau dari agama-agama termasuk Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Jadi gerakan yang fokus pada spiritualitas ini nanti dikenal sebagai New Thought. Ya meskipun tidak diambil sepenuhnya sebagai agama atau sebagai aliran tertentu, tapi biasanya dipilih dari agama-agama dan aliran-aliran spiritual itu bagian-bagian spiritualnya. Jadi gerakan ini namanya New Thought. Dulu kita pernah belajar misalnya teosofinya Blavatsky. Nah ini teosofinya Blavatsky itu sering juga disebut sebagai bagian dari New Thought ini. Ada pula yang menyebut cara berpikir spiritual ini sebagai New Age. New Age itu kalau diterjemahkan letterlek era baru. Jadi ya era baru bagi Barat. Kalau di kita di Timur mungkin ya sudah kenyang dengan konsep-konsep teori-teori spiritual. Sampai-sampai kita tidak pede. Kita itu kan sering menganggap kita itu tidak maju karena terlalu fokus hanya pada hal-hal yang spiritual saja. Tidak memperhatikan kemajuan peradaban di level materi dan fisik seperti di Barat. Ini fenomenanya terus jadi unik. Banyak di antara kita yang kiblatnya ke Barat, sementara orang Baratnya sendiri banyak di antara mereka yang sekarang ingin berjalan menuju kita. Nanti bisa lucu kita mengulang peristiwa Barat dengan fokus pada materi dan kenyataan yang positivistik, sementara nanti Barat sebaliknya, mereka merindukan spiritual. Nanti hasilnya nanti bisa kebalik. Ya saya contohkan mudah ya, beberapa kali saya lihat misalnya dalam pertunjukan wayang, gamelan, mungkin musik itu kan banyak beberapa person dari Barat yang belajar dalang, belajar gamelan, belajar musik kita, cara hidup kita, dan macam-macam. Sementara kebalikannya, di kita juga banyak yang terpesona Barat dan ingin niru banyak aspeknya dari Barat. Oke. Nah, jadi the law of attraction itu konteksnya seperti itu. Berawal dari kerinduan spiritualitas Barat, maka mereka menggali banyak sekali khazanah-khazanah spiritual, muncul aliran namanya New Thought. Atau kadang-kadang ada juga yang menyebut gaya ini adalah New Age. Tadi saya sebut tokohnya misalnya Helena Blavatsky. Atau nama lain yang sering disebut juga sebagai pelopornya New Thought ini Phineas Kimby atau Prentice Mulford, atau kalau khusus untuk The Law of Attraction ini mungkin teman-teman pernah mendengar misalnya nama Napoleon Hill, atau yang bukunya populer sekali di Indonesia judulnya The Secret, Rhonda Byrne. Ini penulis, jurnalis, produser televisi dari Australia yang aktif sekali, intensif sekali menyebarkan gagasan-gagasan The Law of Attraction ini, baik lewat acara-acara TV-nya maupun bukunya yang kalau di Indonesia jadi bestseller itu yang judulnya The Secret. Jadi itu kerangkanya itu. Ya, kalau dari sisi kerangka framework konsep atau aliran spiritualnya ya, ada yang menyebut The Law of Attraction ini campuran antara Hermetisme. Hermetisme ini aliran spiritual yang ada di Yunani kuno. Kemudian ada juga transendentalisme, konsep spiritual agama-agama,
konsep-konsep tokoh sufi kalau dalam Islam, tokoh-tokoh spiritual, Buddhisme, Hinduisme, dan lain sebagainya. Ini diramu, kemudian salah satunya muncullah teori The Law of Attraction. Yang pertama itu. Yang kedua, Law of Attraction ini merupakan salah satu worldview, pandangan dunia di antara banyak pandangan dunia spiritual yang lain. Jadi New Thought tadi punya beberapa, kalau bahasa mudahnya kita sebut saja natural law. Ada hukum alam tapi di aspek spiritual. Selama ini kita ngertinya hukum alam itu kan aspek fisiknya. Jadi natural law itu bayangan kita selama ini, sesuai teori yang kita pahami selama ini, itu ya hukum alam yang eksakta, ya kayak matahari terbit dari timur, kemudian apalagi bulan mengelilingi matahari, dan macam-macam air kalau direbus 100 derajat dia mendidih dan lain sebagainya. Natural law yang eksak. Tapi ini hukum alam yang metafisik, bukan hukum alam yang fisik. Nanti ada, kita tengok beberapa, termasuk natural law ini, termasuk law of attraction ini. Jadi ciri pertama dia New Thought, ciri kedua dia natural law, tapi natural law yang metafisik. Yang ketiga, natural law ini punya gagasan, kalau bahasa filsafatnya mind over body. Jadi mind over body ini pikiran yang menguasai tubuh, yang rohani lebih penting daripada jasmania. Ini kalau di kita pandangan ini biasa sekali. Kita belajar mistisisme, kita belajar tasawuf, itu asumsi besarnya adalah mind over body. Yang rohani itu yang esensial. Sementara yang jasmani ini sifatnya parsial temporal. Nah, kalau di barat tapi ini wacana yang luar biasa, karena barat modern itu kan sering melihat dunia ini di aspek materinya saja. Makanya teori-teori sains itu sering disebut positivistik. Positivistik itu hanya percaya pada yang ada faktanya dan yang masuk akal saja. Kalau tidak ada faktanya, tidak percaya. Kalau tidak masuk akal, tidak percaya. Nah, ini pandangan kebalikan dari mind over body. Dia butuh fakta dulu, butuh kenyataan dulu, baru percaya. Ya kalau teman-teman sering posting di medsos, terus teman mau menyampaikan sesuatu, terus kalian balasnya, kalau tidak ada fotonya atau tidak ada videonya, tidak percaya. Tidak ada fotonya berarti hoax. Nah, butuh fakta dulu, butuh bukti nyata dulu, baru percaya. Ini sebenarnya tradisi modern yang dikenal sebagai positivistik. Misalnya tentang yang gaib-gaib, kita tidak percaya dulu sama yang gaib-gaib sebelum ada faktanya. Oh, itu kalau kita orang yang beragama agak kesulitan menggunakan logika ini, karena keimanan kita itu isinya ya sebagian besar hal-hal yang metafisik, yang tidak bisa diakses langsung oleh panca indera. Jadi kalau kita punya pandangan body over mind, wah susah kita. Jangan-jangan ini yang membuat kadang-kadang hari ini kan kita banyak ini membawa kamera ke kuburan-kuburan, bahwa ingin membuktikan ada yang gaib bener, ada hantu bener apa enggak, ada jinnya bener apa enggak. Itu kan karena kita ingin membuktikan bahwa di situ secara fisik bisa difoto atau bisa digambar tentang manifestasi yang gaib-gaib itu. Ya namanya gaib ya susah sebenarnya dicari fakta fisiknya, wong dia karakternya metafisik. Tapi kan kita menuntut terus bukti fisik. Nah ini jangan-jangan memang paradigma berpikir kita paradigma yang body over mind.
Jadi nuntut fakta nyata dulu sebelum percaya. Ini agak berat bagi kalangan agamawan. Nah, di barat mulai ada kesadaran mind over body, termasuk munculnya the law of attraction ini.